Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mohon maaf ada sedikit tampilan yang berbeda. Jadi ini untuk kebutuhan insyaallah dakwah media sosial. Jadi untuk kesempatan malam hari ini dan 4 pertemuan ke depan kita akan sedikit mempelajari tahsin dengan mengkaji lebih dalam lagi tentang praktek-prakteknya. Jadi bukan hanya jadi teori tapi juga dalam prakteknya seperti apa yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya seperti biasanya urut-urutan kita ngaji kajian tahsin. Kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, kita akan mempelajari terlebih dahulu teorinya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sempat ada ada konten yang viral ya. Jadi tentang pembacaan ayat-ayat Allah Al-Qur'an dengan dilakukan ya. Atau kalau prakteknya itu ada sebuah perlombaan di mana ada dewan hakimnya, dewan jurinya ya, kemudian dinilai. Nah, dalam perlombaan itu pesertanya itu menggunakan mujawad atau dengan bernada ya, atau berlagom atau berlagu ya. Biasanya dalam bacaan yang mujawad atau berlagu itu bacaannya lebih pelan dan ada jenis-jenis lagu yang dibawakan. Nah, itu sempat naik ya, dan banyak jadi pro dan kontra. Apakah bacaan Al-Quran itu boleh demikian atau sebaliknya tidak boleh demikian ya, dibacakan dengan berlagu atau tidak. Nah, ini tentunya tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan. Kita harus mempelajari bagaimana Al-Quran itu dibacakan ya, baik yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW maupun para sahabat-sahabatnya, yang tentunya kalau memang ada amalan yang utama, tentu yang sangat bersemangat duluan untuk mengamalkan itu tentunya orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jadi kita perlu mengenal bacaan-bacaan Al-Quran itu dimulai dari segi bacaannya atau hukum bacaannya. Baru kemudian yang kedua, untuk melengkapi hukum bacaan itu agar kita bisa khusyuk dalam membacaan Al-Quran, itu dilengkapi atau disempurnakan dengan bacaan yang baik, yang dibaguskan, ya, tentunya dengan suara dan pengucapan huruf yang jelas, suara dengan pengucapan huruf yang tidak diberat-beratkan, ya, sebagaimana kalau kita dengar orang bernyanyi. Nah, makanya tema kita malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan yaitu bacaan Al-Quran tidak sama dengan nyanyian. Disebabkan bacaan Al-Quran itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ketentuan di dalamnya, ya. Kalau orang bernyanyi itu kan nyanyi yang penting diliuk-liukkan suaranya. Tetapi kalau bacaan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, disebabkan ada hukum-hukumnya. Jadi ada batasannya, kapan bacaan itu salah dan kapan bacaan itu benar. Tapi kalau nyanyian bisa dipanjang-panjangkan, bisa dipercepat dan seterusnya. Nah, bacaan Al-Quran tidak demikian, ya. Di antaranya ini kita lihat dulu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada mereka yang membaca Al-Quran yang berliuk-liuk. Nih, dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bacalah Al-Quran dengan bacaan atau lagam atau lahan orang Arab dan suara mereka. Jauhilah olehmu melakukan Al-Quran dengan lagunya ahli kitab dan orang fasik. Akan datang setelahku orang-orang yang melakukan Al-Quran sebagaimana penyanyi berlagu, berdendang dan berteriak-teriak. Bacaan mereka hanya terhenti di tenggorokan mereka. Hati mereka terkena fitnah, begitu juga hati yang memuji mereka. Ini hadis yang harus kita perhatikan dan harus kita berhati-hati, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana penyanyi berlagu dan berdendang, berteriak-teriak, ya. Sehingga yang paling kita takutkan bacaan Al-Quran kita itu hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati, dan bahkan menjadi fitnah atau menjadi ujian, justru bukan menjadi rahmat tetapi sebaliknya menjadi ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah tajwidnya. Jadi unsur tajwid ini harus dikedepankan dibandingkan keindahan maupun ya tadi itu ya cengkok-cengkok dalam bacaan Al-Quran. Jadi kembali lagi mau digarisbawakan bahwa tajwid itu harus dinomorsatukan. Jadi siapapun dia yang sudah bagus bacaannya, sudah lancar, maupun yang baru mulai membaca, ini harus dibenahi tajwidnya atau hukum bacaannya. Sebab apa? Sebab semua sepakat, mau ulama kalangan dari golongan manapun, dari paham apapun, kalau bacaannya tidak sesuai dengan hukum-hukum membaca Al-Quran, ya, yaitu tadi tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat hurufnya, maka Al-Quran hanya menjadi bacaan saja, tidak sampai ke hati. Bahkan naudzubillah menjadi fitnah, itu justru menjadi membawa kemudaratan bagi yang membaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di lain pertemuan kita juga akan membahas apa sih itu maqamat. Maqamat, ya. Ada yang pernah dengar maqamat ya? Maqamat itu jenis-jenis nuansa lagu atau nada dalam membawakan. Dan insyaallah maqamat ini juga ada dasarnya dan bisa kita terapkan. Nanti kita akan bahas lebih rincinya ada maqamat apa saja dan apa itu maqamat di pertemuan yang akan datang.
Jadi yang pertama, pada malam hari ini mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran ya seperti mereka para penyanyi lagu, baik itu lagu dalam negeri maupun lagu-lagu luar negeri. Jadi kita harus mengikuti yang pertama nomor satu, yaitu hukum membaca Al-Quran sebagaimana yang akan kita pelajari berikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai lagi dari mengupas tentang sistem makhraji ya. Jadi kenapa disebut dengan sistem? Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara tenggorokan, kemudian mulut, kemudian lidah, ya hidung dan bibir. Itu ketika mengucapkan huruf-huruf ya pasti ada yang harus diaktifkan dan semuanya tempat keluarnya suara. Oleh karena itu disebut dengan sistem. Ya, kalau secara bahasa makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, kalau tempat-tempat keluar yang 5 itu disebut dengan makharij. Jadi menjadi jamak. Kalau makhraj berarti dia salah satu tempat atau dari beberapa huruf atau dari satu huruf. Kemudian kalau makharij itu tempat-tempat. Nah, mungkin sedikit kita singkat karena sudah pernah disampaikan. Jadi ada 5 tempat keluarnya huruf. Ya, 5 tempat keluarnya huruf. Pertama tenggorokan. Kemudian yang kedua yang pertama rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua rongga tenggorokan saja. Yang ketiga lisan atau lidah. Yang keempat 2 bibir. Dan yang kelima yaitu pangkal hidung. Ya, pangkal hidung. Jadi ada 5. Kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua rongga tenggorokan saja. Yang ketiga lisan atau lidah. Yang keempat 2 bibir. Dan yang kelima pangkal hidung. Tenggorokan tadi ya, tenggorokan saja dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pangkal tenggorokan yang berdekatan dengan rongga dada. Yang kedua tengah tenggorokan. Yang ketiga bagian atas tenggorokan. Lisan dibagi menjadi 4, yaitu pangkal lidah. Yang kedua tengah lidah. Yang ketiga tepi lidah. Dan yang keempat punggung lidah. Ya, jadi nanti akan kita temukan dari masing-masing makharijul huruf ini ada huruf-hurufnya tadi yang saya sebutkan. Dari tenggorokan, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, atas tenggorokan, pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah. Semuanya itu ada huruf-hurufnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selain makharijul huruf, kita juga harus mengaktifkan sifat-sifat huruf. Apa itu sifat-sifat huruf? Yaitu ketika kita mengucapkan huruf, maka otomatis bunyinya akan aktif. Contoh misalkan berhembus, dalam ilmu tahsin namanya sifat hamas atau berhembus ya. Atau misalkan sifat qalqalah, dalam ilmu tahsin disebut dengan qalqalah ya. Ya, dalam prakteknya yaitu dengan memantulkan suara huruf atau bunyi huruf ya, memantulkan bunyi huruf ya. Baik, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari yang sudah disampaikan tadi? Makharijul huruf, sifat huruf ini bagian dari ahkamul huruf dan ahkamul kalimah. Jadi dalam membaca Al-Quran ada hukum huruf, ada hukum kalimat. Hukum huruf itu kalau kita membaca satu persatu hurufnya,
Misalnya fathah alif fathah a dibaca alif kasra i, alif dhamma o dibaca a i o ya. Contohnya begitu kalau kita mau mengecek makharijul huruf satu persatu. Sedangkan kalau kita mau mengecek per kalimat, contohnya bismillahi, bismillahi. Nah, itu kita akan temukan ada ahkamul kalimat di situ ya. Ada hukum-hukum ketika membaca kalimatnya. Ada sifat huruf, ada makharijul huruf ya. Kemudian ada tajwid dan seterusnya. Baik. Ini karena pertemuan perdana mungkin masih belum terlalu siap ya. Insyaallah mungkin lebih enak lagi kalau kita bisa adakan papan tulis atau semacam LCD ya, bisa supaya semuanya bisa sambil melihat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jeda sebentar. Jadi tadi kita berhati-hati jangan sampai menjadi orang yang justru menyamakan Al-Qur'an dengan lagu-lagu. Jadi ngikuti lagu-lagu. Ya, itu hati-hati, jangan demikian. Namun ada juga yang membolehkan dengan dengan lagu-lagu dengan catatan tadi ya, dengan catatan bahwa yang dinomorsatukan adalah ilmu tajwidnya dan tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan ya, seperti orang latihan bernyanyi gitu ya. Maka ini masuk dalam riwayat Ibnu Jarir di mana Umar bin Khattab itu berkata kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau mengatakan ya kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, ingatkanlah diriku akan Allah ya. Yang dimaksudkan adalah minta Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan kalamullah, yaitu ayat-ayat Allah. Maka Abu Musa lalu membaca Al-Quran dengan membaguskannya, dengan melagukannya. Kemudian Umar berkata, barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan berlagu sebagaimana Abu Musa lakukan, maka lakukanlah. Nah, jadi seperti kita pahami tadi, sahabat itu kalau ada amalan yang memang dibolehkan oleh Rasulullah, maka mereka bersemangat gitu. Mereka menganjurkan untuk dikerjakan. Tapi ingat, jadi kalau kita buka websitenya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, maka di sana ada fatwa tentang dilakukan bacaan atau ayat-ayat Al-Quran ya. Maka disampaikan di sana adalah dalam membaca Al-Quran harus dikemukakan tajwid. Nah, hukumnya adalah daruriyat atau hukumnya adalah wajib. Nah, sementara melakukan bacaan Al-Quran sifatnya kamaliyat atau demi kesempurnaan bacaan. Ya, dasarnya itu tadi ya, karena ada anjuran dari sahabat Umar bin Khattab mendengar bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga yang menyemangati atau memberikan motivasi saya pribadi yang kemudian membaca Al-Quran dengan maqam atau dengan lagu tadi, lagu-lagu tertentu ya, tentunya tidak bebas ya, seperti lagu-lagu tembang dan sebagainya. Ada yang dikatakan tidak tergolong dari senandung nyanyian itu ya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Artinya barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Nah, ini kemudian kata Imam An-Nawawi ya, bahwa
Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah juga kebanyakan ulama memaknakan yataghanna, ya, yang tadi membaguskan suaranya, yataghanna bil Quran adalah yuhassin sautihi bihi, yaitu memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi ya tentu dengan makom-makom tadi, ya. Nah, tapi ingat aturannya ada 3, ya, menurut tadi hadis tadi, ya yuhassinu sautahu bihi. Yang pertama, tidak keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Yang kedua, huruf yang dibaca tetap harus jelas sesuai yang diperintahkan atau sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang 3, tidak boleh berupa lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Nah, karena Al-Quran berbeda, ya, tadi, ya. Nah, ini sudah menjadi sudah menjadi penyemangat atau motivasi bahwasanya tetap pada fitrahnya manusia itu ketika dengar yang bernada atau tadi itu berlagu merasa lebih tentram, dengan catatan tadi, ya, tetap menjaga jangan sampai keluar dari atau disamakan dengan nyanyian pada umumnya, atau disamakan dengan lagu apa, misalnya pop atau dangdut atau apa. Nah, itu tidak boleh, ya. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka satu persatu dari makharijul huruf, ya. Makharijul huruf ini penting. Jadi mulai dari namanya al-jawf, selalu diulang-ulang supaya kita bisa kuat dasarnya atau pondasinya. Al-jawf itu yang menentukan adalah bukaan pada mulut, rongga mulut, ya, bukaan pada rongga mulut. Di antaranya yang terpeleset atau keliru dalam mengucapkan al-jawf, membuka mulut lebar-lebar ketika fathah, ya, misalnya nah, ini tidak dianjurkan. Jangan dibuka lebar-lebar, tetapi seperti kita berbicara biasa, mulutnya selebar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu dibuka lebar karena dia akan kelebihan, sehingga bunyinya yang tadinya fathah cenderung tebal, jadi o, yang harusnya a jadi o. Nah, ini al-jawf yang pertama. Jadi fathah terutama yang diikuti dengan huruf mad, ya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu dhammah yang diikuti dengan huruf waw, sukun atau mad, ya. Ini cara mengucapkannya yaitu dengan rongga mulut agak maju ke depan. Ini, ya. Ya, posisinya maju ke depan. Ya. Jadi tidak terlalu membuka nanti jadi o, ya, atau tidak terlalu pipih. Biasa. Jadi rongga mulut itu maju ke depan. A'udzu. Nah, biasanya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada ghairil maghdu itu mengucapkannya karena dia dhammah bertemu dengan waw, maka tadi al-jawfnya harus disempurnakan. Terakhir yaitu kasrah yang diikuti dengan ya sukun atau mad, ya. Sama ketika akhir-akhir ayat itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
jim. Maka dia lebih pipih daripada fathah, ya, lebih membuka ke samping. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan malas, itu malas akhirnya menjadi Biasanya kalau u jadi o, atau a jadi o, kalau i jadi e. Nah, itu tandanya al-jaufnya kurang sempurna. Nah, tadi kita pegang betul-betul makharijul hurufnya, harus kita jadikan yang pertama. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu al-jauf. Jadi kalau al-jauf itu termasuk dari tempat keluarnya huruf. Harus kita kondisikan begitu mulutnya. Tidak tentu harus huruf apa. Pokoknya semua huruf yang diikuti fathah kemudian alif, atau semua huruf di harokat kasrah kemudian ya sukun, atau semua dhammah yang diikuti dengan waw sukun. Pokoknya yang panjang-panjang itu, maka posisi mulut kita harus sambil kita hayati, sambil kita kondisikan. Insya Allah kalau Bapak Ibu mempraktekkan ini, sholatnya ndak gampang buyar. Misalkan kalau sholat berjamaah atau sholat sendirian, apalagi kalau kita membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah-surah pendek misalkan, atau surah panjang sekalipun, kalau kita fokusnya kepada posisi mulut tadi itu, ya, karena mat itu banyak sekali ya, di setiap ayat surat pasti ada matnya. Insya Allah lebih fokus sholatnya, tidak sempat kepikiran yang lain-lain ya, yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat itu diantaranya adalah, kalau kita lihat pendapatnya dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau mengatakan khusyuk itu apabila kita menggunakan kaidah likulli maqamin maqalun. Setiap gerakan ada bacaan. Ya, ini sama. Ketika berdiri bacanya surah Al-Fatihah gitu ya, ditambah dengan ayat-ayat atau surah-surah pendek. Ketika ruku kita jeda dengan membaca doa. Begitu juga itidal, kemudian sujud, duduk di antara sujud, hatta sampai kita salam. Kalau kita memperhatikan betul-betul bacaan yang kita baca, dan Bapak Ibu jangan bosan ya, selalu diingatkan kalau sholat itu bukan diam. Jadi posisi sholat itu dengan membaca, minimal bergerak mulutnya gitu, supaya mendapatkan kekhusyuannya tadi itu. Tapi kalau Bapak Ibu diam, pertama ya, secara hukum tidak bisa dikatakan sempurna. Kemudian yang kedua, gampang buyar konsentrasi saat sholat. Kalau kita takbir, mulai dari takbir Allahu Akbar kemudian diam, sholat sunnah apalagi, tiba-tiba sudah ruku, nah bisa dipertanyakan tuh khusyuknya, susah sekali. Nah, dari segi tata caranya adalah dengan membaca minimal mulutnya bergerak. Jadi ada juga yang mengatakan bisa terdengar oleh telinga sendiri, ya, tidak dikeraskan tapi minimal terdengar oleh telinga sendiri, misalkan seperti itu. Yang penting adalah tadi itu, kalau terdengar berarti gerakan mulutnya ada. Nah, itu pentingnya kita juga, insyaallah makharijul huruf itu bisa membantu kita khusyuk dalam sholat. Nah, kemudian dilanjutkan ya, masih ada berapa menit? 8 menit lagi ya. Nah, agak singkat ya. Baik, kita lanjutkan makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan
itu ada pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan yang pertama ha, ya, kita pakai metode yang biasa kita latih. Ha hi hu ah. Coba sama-sama, 1 2 3. Ha hi hu ah. Hu han hani ha na. Hu han hani ha na. Minal muhni mahihan haniha ya, ini keluarnya dari antara rongga dada dengan pangkal tenggorokan, ya. Ingat, huruf H itu tidak perlu dipaksa keluar karena dia mengalir tanpa diberatkan. Ha, ya. Jadi tidak ada tekan nah, sehingga membuat kita ngos-ngosan saat membaca. Kemudian yang kedua juga tidak boleh tawalud dalam membaca huruf-hurufnya atau sifat-sifat hurufnya, atau berlebih-lebihan, tidak boleh. Jadi sekedar kita keluarkan dari makhraj dan sifatnya sudah cukup. Tidak perlu ditekan yang keras. Nah, pasangannya adalah hamzah, ya. Nah, selalu diingatkan, beda loh hamzah dengan alif. Kalau hamzah itu ketika di Al-Quran dia sudah ada harokatnya, sedangkan alif itu ketika di dalam satu ayat berdiri dia menjadi mad atau tanda panjang. Jadi kalau misalkan ada contoh, ada alladzi, ya, alladzi di depannya sebenarnya alif, tetapi karena dia di awal ayat maka dia ditumpangi oleh atau hukumnya hamzah wasal. Jadi kalau sudah dibaca alladzi berarti dia ada hamzah wasal, dihamzahkan ketika dia di awal kalimat, tetapi kalau disambung dia tidak hamzah. Ini begitu ya. Nah, ini tambahan sedikit. Kita lanjut. A i u a, a i u a, u an ani a na, u an ani a na. Minal mu'ni ma'i an ani a, ma'i an ani a. Ya, ini masih tergolong mudah karena dua huruf ini hari-hari kita pakai. Nanti kita akan ketemu dengan huruf yang hari-hari jarang kita pakai. Contoh misalkan huruf kha atau huruf ha, ya. Ini huruf qa, ya. Atau misalkan huruf-huruf yang harus digunakan, ya. Jadi kita akan ketemu dengan huruf-huruf yang agak susah, tapi ini kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Jadi ulangi, ha hi hu ah, ha hi hu ah, hu han hani ha na, hu han hani ha na, minal muhni mahihan haniha, hihan haniha. Ya, coba diikuti ya Bapak Ibu, diikuti, kita talaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba. Ya. Jadi kata wastaghfirhu hanya dihembuskan tetap, ya, tidak hanya wastaghfir, tapi wastaghfir. Coba satu kali ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi menjadi satu dengan huruf ra, tetapi dia tetap sesudah huruf ra. Fir ada huruf h-nya di situ. Itu ya prakteknya makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Demikian tahsin pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan di pekan yang akan datang dengan tambahan-tambahan ilmu yang lain. Kita cukupkan sekian dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.